Mbak. Selamat malam dok. Baik Pak, sebelumnya kan Bapak sudah melakukan pemeriksaan awal ya Pak, yaitu anamnesis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik Pak, Iya dok. untuk menegakkan diagnosis Bapak. Iya dok. Mungkin ada sedikit tidak nyaman. Apa Bapak bersedia Pak? Bersedia dok. Oke baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu saya mempersiapkan alat-alatnya, itu ada timbangan, ada alat ukur tinggi badan, ada stetoskop, ada termometer, ada sfigmometer. Baik, selanjutnya yang pertama itu saya akan menilai keadaan umum pasien. Pasien datang dengan tidak ada rasa nyeri, tidak ada sakit, tidak ada gelisah. Lalu saya akan lakukan pemeriksaan GCS. Selanjutnya pada pemeriksaan GCS ini Bapak datang dengan keadaan kompos mentis ya Pak ya. Iya dok. Terus selanjutnya saya akan melakukan status gizi. Pemeriksaan status gizi, lalu akan saya menghitung indeks massa tubuhnya. Baik Pak, untuk dari status gizi itu Bapak normal ya Pak ya, dan untuk indeks massa tubuhnya pun itu normal ya Pak ya, tidak ada obesitas juga. Iya dok. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah sekitar kulit untuk menilai tingkat kelembapannya, lalu kulitnya kasar atau lembab, lalu ada atau tidaknya anemia, cyanosis. Lalu dilihat juga pada daerah kukunya ada atau tidaknya clubbing finger. Untuk hasilnya itu tidak kulitnya normal ya Pak ya, tidak lembab dan tidak kering juga. Lalu tidak ada cyanosisnya, lalu kuku tidak ada clubbing finger ya Pak ya. Iya dok. Selanjutnya perhatikan pada bagian muka ya Pak ya. Terus saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah sekitar muka untuk melihat ada atau tidaknya ketegangan otot pada muka. Lalu cara berbicara dan suara pasien juga diperhatikan. Lalu selanjutnya memeriksa daerah sekitar rambut. Untuk rambutnya ini tidak berminyak, lalu tidak rontok juga ya Pak ya. Iya dok. Terus saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah sekitar bola mata Bapak untuk melihat ada atau tidaknya lid lag ya Pak ya. Iya dok. Baik Pak, ikutin arah jari saya. Baik Pak, tidak terdapat lid lag ya Pak ya pada daerah sekitar mata Bapak. Lalu selanjutnya itu periksa juga pada daerah sekitar konjungtivanya ada atau tidaknya konjungtivitis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah muskuloskeletal, pada daerah sekitar tubuh Bapak yang terdapat ada otot-ototnya, itu untuk melihat ada kekuatan ototnya. Terus lihat juga ada refleks atau tidak Pak. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa pada daerah tangan Bapak untuk melihat ada atau tidaknya tremor Pak. Selanjutnya Pak boleh dipegang dulu Pak. Di tangan Bapak boleh lurus Pak. Jadi ini akan saya taruh di sini, lalu dilihat ada tidaknya getaran pada kertas yang ada di tangan pasien. Baik Pak, untuk hasilnya tidak ada ya Pak ya, tidak ada tremor halus. Lalu selanjutnya itu saya memeriksa pada bagian neurologinya, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya kegelisahan pada Bapak. Lalu dilihat juga Pak untuk daya ingatnya Pak. Biasanya tuh menggunakan gambar atau angka. Baik, setelah melakukan pemeriksaan ini Bapak ini daya ingatnya masih bagus ya Pak ya. Iya dok. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Achilles pada pasien yang berlutut. Baik Pak, boleh berlutut dulu Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan tendon Achilles untuk melihat ada atau tidaknya refleks pada daerah tendon Achillesnya. Izin ya Pak. Baik Pak, untuk dari refleksnya itu positif ya Pak ya, berarti refleksnya masih bagus. Saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada daerah kelenjar tiroidnya ya Pak ya. Lalu yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi pada daerah kelenjar tiroidnya untuk melihat ada atau tidaknya perbesaran dari kelenjar tiroid. Terus untuk hasilnya tidak ada ya Pak ya, dari perbesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah kelenjar tiroid ya Pak ya. Baik Pak, mohon izin untuk memegang lehernya ya Pak. Pada daerah lehernya ini tidak terdapat perbesaran kelenjar tiroid ya Pak ya. Boleh sambil menelan Pak. Oh baik, untuk setelah pasien menelan itu tidak terdapat ada kelenjar tiroid yang bergerak, jadi normal ya Pak ya. Selanjutnya saya melakukan perkusi pada daerah kelenjar tiroidnya, yaitu berada di atas sternum. Bila redup itu nanti ada kelainan ya Pak ya, atau yang biasa disebut ada goiter retrosternal. Baik Pak, mohon izin ya Pak ya. Baik Pak, untuk hasilnya itu tidak redup ya Pak ya, jadi Bapak normal. Selanjutnya
saya melakukan auskultasi pada daerah kelenjar tiroid yang besar untuk mengetahui ada tidaknya bruit Pak. Tapi karena Bapak ini tidak ada perbesar kelenjar tiroid, jadi tidak saya lakukan. Baik Pak, jadi pemeriksaan ini udah selesai ya Pak ya. Jadi Bapak tuh masih normal Pak, tidak ada sakit apa-apa. Lalu selanjutnya itu nanti kalau misalnya Bapak ada keluhan lagi atau ada keluhan lainnya yang baru muncul, nanti Bapak silakan balik lagi, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih dok. Terus selanjutnya saya akan menulis resume dan merapikan alat kembali.